Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ke Bengkayang, pergi kecamatan 17. Cakep. Sampai di 17, singgah di sekolahan. Artinya apa nih Bang Seno? Ketemu kembali kita di episode yang ke-14 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Oke, sama saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Kita ketemu kembali bincang-bincang sederhana tentang pemberdayaan bersama nanti narasumber yang kita undang ya, Bang. Ya. Kira-kira ini setelah 14 ini kita masih temanya orang pemberdayaan atau ada orang lain lagi nih, Bang? Nah, ya, kita memang podcast kita kan pemberdayaan Bang Seno ya. Jadi kita selalu akan hadirkan tema-tema tentang pemberdayaan ya. Dan juga orang-orang yang memang sudah lama berkecimpung di pemberdayaan nih Bang Seno. Care lah tentang. Ya. Nah, untuk kali ini tema kita nih kita agak sedikit sensitif lah ya Bang Seno ya. Nah, karena kita mau bicara demokrasi nih kan. Tapi bukan primitif kan? Ya, karena kita mau bicara demokrasi, tapi bukan tentang pencoblosan nih Bang Seno. Tapi kita mau lihat tentang partisipasinya. Nah, akar demokrasi itu kan partisipasi. Nah, ini kita akan tanya langsung nih ke pelakunya nanti kan. Nah, makanya nanti kita tentukan dulu tema kita nih Bang Seno. Oke, apa itu Bang? Tema kita pada episode ini adalah dari musyawarah ke bilik suara. Apakah demokrasi masih berakar dari rakyat? Ini agak berat nih, Bang Beng. Dari demokrasi ke bilik suara. Ya. Ya, artinya kan kita mencoba, katanya dulu tuh agak sedikit berbeda Bang Beng. Artinya antara pemberdayaan dengan dunia politik. Ya. Karena suara ini kan biasanya politik Bang, nih, identik Bang. Nah, tapi mudah-mudahan nanti narasumber kita nih bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita sehingga beberapa pemahaman yang salah dari kita Bang Beng bisa diluruskan. Itu tujuannya Bang Seno supaya kita tidak keliru paham kan, gagal paham. Gagal paham ya. Baik, sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita. Ini teman kita. Dulunya adalah seorang tokoh pemberdayaan ya, pernah jadi fasilitator kecamatan, kemudian juga menjadi penggerak ya, pendamping desa, dan sekarang menjadi komisioner di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Landak. Inilah Bang Musa, Sarjana Pendidikan. Oke, selamat datang Bang Musa. Terima kasih. Selamat datang di podcast kami Bang Musa ya. Jauh nih perjalanan Bang Musa nih Bang. Dari Landak nih Bang Seno. Ya, seperti biasalah sebelum kita memulai bincang-bincang Bang Musa ya, kita kembali mengingatkan Bang Emin berulang kali dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini untuk tidak lupa melakukan like, share, and subscribe pada podcast. Betul, harapannya. Ya, dapat membagikan dengan teman-teman yang lain sehingga kita lebih banyak mendapat masukan Bang Emin untuk perbaikan. Harapannya itu. Banyak yang kasih komen nanti nih Bang Seno. Dan podcast kita bisa berkembang sehingga makin lebih baik lah pada intinya gitu Bang Emin. Nah, dan terima kasih juga kepada Bu Diana yang sudah menyediakan, Diana Host Bang Abeng yang sudah menyediakan lokasi kita untuk melakukan podcast ini lengkap dengan hidangannya ya Bang Musa ya. Nah, jadi untuk sementara ini memang kita banyak dibantu oleh kawan-kawan nih Bang Musa. Jadi, alhamdulillah lah. Terima kasih untuk semua ya Bang Abeng ya. Mudah-mudahan nanti kita semakin berkembang sehingga kami bisa membalas apa yang kemarin kawan-kawan berikan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut kita istirahat sejenak dulu. Siap. Oke. Kita lanjutkan kembali kawan-kawan acara podcast kita. Jadi kali ini kita kedatangan Bang Musa, Sarjana Pendidikan yang sekarang beliau aktif di KPU, Komisioner KPU Landak. Seperti biasa Bang Musa, kami minta Bang Musa untuk memperkenalkan diri karena kan penonton kita ini ada juga belum kenal dengan Bang Musa. Secara singkat, aktivitas Bang Musa terakhir di mana? Mungkin waktu tempat kami persilakan Bang Musa. Baik, terima kasih Pak Abeng, Pak Seno. Ini senior-senior saya di pemberdayaan. Perkenalkan, nama saya Musa. Sekarang menjabat sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Landak. Saya di pemberdayaan aktif kalau di NGO itu dari tahun 96 sampai 2007. Kemudian 2007-2008 itu saya di PNPM Mandiri Pedesaan. Setelah itu saya off di pemberdayaan, tapi kembali sebenarnya ke NGO. Tapi kemudian di 2016 saya aktif kembali di pemberdayaan di P3MD nama programnya, itu dari Kementerian Desa. Kemendes, ya. Ya, itu dari sekilas.
Oke. perkenalan dari saya. Terima kasih. Jadi menarik nih Bang Beng. Jadi anggapan kawan-kawan itu kalau dulu pemberdaya itu tidak bisa masuk ke politik, ternyata salah Bang Beng. Nah, Bang Musa bisa melakukannya, dia masuk ke KPU Bang Beng. Nah, dia artinya kawan-teman yang nanti bercimpung di bidang pemberdayaan juga jangan terlalu khawatir lah tentang bidang kerjanya Bang Beng ya. Bahwa sebenarnya ya orang pemberdaya itu harusnya bisa kemana-mana seperti Bang Musa ini contohkan. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan dengan Bang Musa nih Bang Musa. Sedikit mengusik nih Bang Musa. Kalau dulu kita di pemberdayaan itu, setahu saya kan biasanya kita agak risih dengan politik Bang Musa. Nah, sekarang Bang Musa ini di dalam ranah politik. Nah, kan kita dulu ada namanya musyawarah-musyawarah itu Bang Musa. Nah, ada enggak perbedaan Bang Musa lihat ketika Bang Musa ke desa lah terutama misalnya, apakah napas pemberdayaan itu masih bisa diterapkan di bidang politik? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih Pak Seno, Pak Abeng. Jadi sebenarnya saya mau jelaskan dulu terkait dengan tadi itu yang mungkin ada alergi di politik itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat politik ini sebenarnya kan dia ibaratnya kalau dia sebuah industri itu kan dia sebenarnya hulu dia. Karena proses politik itu kan sebenarnya proses pengambilan keputusan itu adalah sebuah perencanaan sebenarnya. Di mana kita memilih pemimpin-pemimpin itu kan nanti mereka itu yang akan menentukan seperti apa desain suatu daerah atau suatu wilayah begitu kan. Nah, kita menemukan pemimpin-pemimpin itu, mereka nanti yang merencanakan, mau dibangun, termasuk dunia pemberdayaan itu sendiri kan produk politik, kalau kita secara tidak langsung, oleh menteri-menteri itu kan dipilih awalnya kan dipilih melalui pemilihan presiden, pemilu kan begitu kan. Nah, lahirlah menteri misalnya kan, yang termasuk yang sekarang, itu dulu. Nah, kalau dikaitkan dengan musyawarah, tadi sebenarnya proses politik itu juga kan sebenarnya proses pengambilan keputusan dalam skala yang besar. Nah, musyawarah itu kan dia dalam skala yang kecil. Tapi tergantung lagi sih, kalau musyawarah di MPR itu kan besar sekali gitu kan. Tapi kalau musyawarah di desa juga itu kan sebenarnya dalam sisi yang lebih kecil gitu. Tapi itu juga sebenarnya dia dalam konteks pengambilan keputusan tadi kan. Nah, terkait partisipasi, kalau kurang lebih sama sebenarnya. Artinya kalau di musyawarah itu kan kita dituntut untuk melibatkan sebanyak mungkin para pihak kan, untuk hadir dalam musyawarah itu. Nah, kemudian di politik juga begitu. Nah, walaupun memang para pihaknya itu sudah ditentukan, karena itu setidaknya oleh aturan begitu kan. Nah, misalnya ketika kita mau menentukan waktu pencalonan, atau ketika kita mau sosialisasi itu juga kita, kalau pengalaman kami di KPU Landak itu kan kita ada sosialisasi itu ke berbagai pihak juga. Ada ke petani, ada ke kaum perempuan, ada ke universitas-universitas, bahkan ke pesantren. Ya, jadi akhirnya kita tahu nih Bang Seno ya. Kita pikir kan pada saat di KPU ini udah meninggalkan jejak-jejak pemberdayaannya. Ya, tapi mungkin dipertegas lagi lah ya Bang Musa ya. Karena mungkin banyak juga sahabat pemberdayaan yang belum tahu nih, dipikirnya KPU ini tugas pokok fungsinya ini sudah terpisah jauh nih dengan semangat pemberdayaan. Kan mungkin ada enggak poin-poin yang bisa diceritakan, oh ini sama nih dengan pemberdayaan, atau ada hal yang harus ditinggalkan, atau ada hal lagi yang harus diterapkan, seperti itu Bang Musa. Ya, kembali, jadi politik ini kan kita memberdayakan masyarakat di bidang politik sebenarnya, untuk berpartisipasi dalam suatu proses tadi itu, perencanaan di hulu sebenarnya. Karena kita misalnya di negara itu kan memilih presiden, kemudian dia di legislatifnya memilih DPR dan DPD, kemudian di provinsi kita memilih gubernur, kemudian memilih DPRD provinsi, dan terus ke kabupaten kota. Nah, presiden ini kan dia membuat perencanaan besar. Nah, kembali ke tadi itu berkaitan dengan pemberdayaan, ya politik itu juga pemberdayaan sebenarnya. Jadi masyarakat yang sadar politik, masyarakat yang melek politik, itu kan dia nanti berpengaruh juga kepada pemimpin yang akan mereka pilih kan gitu. Jadi pilihan secara kritis itu bisa melahirkan juga pemimpin yang lebih bagus. Itu pilihannya kritis, bisa menghasilkan pemimpin yang bagus. Ini termasuk pemberdayaan politik juga nih Bang Seno. Artinya pemberdayaan itu kan memang luas artinya Bang Abeng. Kalau ini kan selama ini kan komunikasi kita kan selalu tentang desa dan desa kan. Betul. Kalau Bang Musa ini memberitahukan kita ternyata dimensi pemberdayaan itu luas.
Gitu Bang Beng. Nah, kalau di pemberdayaan itu kan kita biasa dalam musyawarah tuh ada namanya kita mengutamakan kaum yang tertinggal, perempuan, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok yang rentan lah gitu. Nah, kalau di politik apakah memang ada yang mengutamakan ini, Bung Musa? Ya. Nah, kembali ke dari sisi kebijakannya dulu. Nah, di negara itu kan sudah membuat aturan terkait partisipasi perempuan. Misalnya untuk gender lah namanya. Misalnya untuk calon DPR atau calon legislatif. Itu kan 30% minimal. Itu kan harus jatahnya untuk perempuan. Nah, itu diterapkan betul. Misalnya, contoh kemarin itu di Gorontalo 6 itu oleh MK diputuskan untuk PSU. Kenapa? Karena di daerah itu, calon perempuan itu tidak mencapai 30%. Nah, artinya diperhatikan betul nih partisipasi perempuan. Misalnya kami di Kabupaten Landak kemarin itu melakukan sosialisasi khusus kepada kaum perempuan dan juga kepada kaum marginal. Karena sudah diatur dari pusat misalnya kan. Kita memperhatikan juga saat pencalonan itu misalnya. Kita memperhatikan keterwakilan perempuannya gitu. Jadi kalau cerita pemilu ini saya jadi ingat kan, ini cerita nih kan. Jadi lagi musim-musim pemilu itu kan kita sedang perjalanan di Bang Seno ya. Jadi mampir ke rumah makan Padang kan. Nah, itu kita makan banyak lah kan, selesai makan kita panggil pelayan kan, Bang berapa nih Bang atau ya so kita apa yang dimakan? No, kita makan rendang, makan apa segala macam kan, 210.000 kata kan, bayar di kasir kata. Tapi begitu kita bayar di kasir, kasirnya bilang 270.000. Protes lah kita kan, kenapa kemarin di sana ibu 210.000? Oh itu kan quick count, oh di sini real count. Gitu. Saya yang pegang hitungan, gitu. Tapi intermezzo ya maksudnya. Jadi memang selalu ada, ya mungkin saja di kenyataannya ada selisih ya antara quick count dengan real count. Tapi kita tidak bicara itu ya Bang Musa ya. Kita lebih ingin menyorot nih kan, karena kan ya KPU sendiri sudah diatur memang kan, tugas pokok fungsi sudah diatur kan. Nah, cuma kita pengen tahu saja nih kan, kita kan pengen mengulik nih, apakah demokrasi ini sudah mengakomodir lah nilai-nilai pemberdayaan kita kan yang selama ini kita laksanakan di masyarakat. Kita ingin lihat nih, kira-kira ada enggak konflik nilai nih antara idealisme dengan idealisme pemberdayaan dengan pragmatisme ya, teknokrasi nih Bang Seno. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Ya memang harus idealisme sebenarnya, karena udah diatur kan. Kalau di KPU itu kan sangat memperhatikan integritas, moralitas dan prinsip-prinsip kepemiluan. Itu kan memang diatur di peraturan DKPP. Jadi kami itu kan diawasi, bekerja itu oleh DKPP. Kalau menyimpang sedikit dari itu, ya kami bisa kena cap gitu. Jadi memang lebih ketat sebenarnya. Ya, kita kembali sedikit. Nah, kalau tadi kan udah cerita kita nih tentang pengalaman dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang KPU sendiri. Nah, apakah juga prinsip-prinsip pemberdayaan juga ada dalam program kerja KPU? Nah, kalau kita kan agak jarang tahu ya Bang Abeng ya, program tentang KPU ini. Satu kita KPU hanya penyelenggara pemilu, ya, itu aja. Cuman menghitung saja. Itu saja kan. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan yang dilalui oleh KPU ini? Tentunya melibatkan juga pemberdayaan di situ misalnya. Ya, tentu ada ya. Jadi kalau yang pertama dari sisi di tingkat komisioner dulu. Jadi di komisioner itu kan ada namanya rapat pleno. Ya. Jadi rapat pleno ini kan, nah ini juga kita kan yang kita bicarakan ini masyarakat. Mulai dari misalnya rekrutmen badan ad hoc misalnya. Itu kan nah kita itu bermusyawarah di situ. Nah, kemudian di masyarakat sendiri ya tentu kita tadi itu sosialisasi itu untuk meningkatkan partisipasi kan. Nah, itu kan salah satu prinsip di dalam pemberdayaan kan, partisipasi. Nah, kemudian dalam proses misalnya pendataan pemilih. Nah, pendataan pemilih ini juga kita harus lakukan betul. Karena dan harus transparan, yang menjadi salah satu prinsip pemberdayaan juga. Jadi jangan sampai misalnya ada masyarakat ini yang tidak terdata, karena itu resikonya berat, menghilangkan hak orang kan.
hak konstitusional warga untuk memilih itu kan betul-betul harus dijaga oleh KPU. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita kan biasanya sekali lagi kalau dunia pemberdayaan kan kita buat RKTL nih Bang Ben. Memang pusat apa ada menyatakan RKTL pusat. Kemudian kita sesuaikan kan gitu. Nah, apakah di KPU juga demikian? RKTL itu tentu ada, misalnya diberi batas waktu. Misalnya untuk proses penetapan DPT misalnya. Dia harus sesuai dengan yang dijadwalkan dari KPU RI. Kemudian untuk batas akhir pencalonan, misalnya BA pengumuman pencalonan itu harus diumumkan pada hari tanggal sekian hari ini, bulan ini. Tapi ini juga Bang Musa ya, ini kita jadi tahu juga akhirnya Bang Seno ya, ternyata ya tidak jauh-jauh mirip lah kan pemberdayaan juga kan. Tapi mungkin harus diceritakan juga lah ya Bang Musa ya, karena mungkin di sini dari KPU ini apa hal-hal kritis ya yang perlu dukungan dari masyarakat gitu kan. Nah, artinya kalau masyarakat tidak dukung tidak jalan nih misalnya kan. Nah, apa mungkin ada yang bisa disampaikan ke sahabat pemberdayaan sehingga apa kedepannya udah ini karena menjadi partisipasi kita harus dukung nih dengan sepenuh hati misalnya kan. Ya baik, jadi yang terpenting bagi masyarakat sebenarnya ketika dalam proses pemilu itu harus terlibat aktif. Kemudian dicermati betul-betul para kontestan yang ikut supaya pilihan kita itu kita tidak salah pilih. Ya itu yang paling penting karena ini memang proses 5 tahunan, tapi kalau kita salah pilih, itu jadi banyak mudaratnya juga kan begitu kan. Jadi orang tidak hanya datang memilih, tapi dia juga betul-betul berpikir sebenarnya siapa sih yang layak, dan tentu juga mencermati kampanye tadi kan. Nah saat kampanye itu kan sebenarnya juga bagian dari pemberdayaan sebenarnya. Ya harusnya kan. Sekarang ini kan banyak agak terdistorsi gitu. Ya kampanye amplop. Ya itu dia. Walaupun kita enggak inilah barang itu, tapi enggak apa namanya ya. Ya kita anggap tidak ada, tapi ada. Ya, seperti apa? Ada. Tapi memang kita susah. Ada dan tiada. Kalau bicara amplop ini susah Bang So memang, karena anak sekolah pun dilatih untuk menerima amplop. Nah, itu amplop kelulusan. Nah, jadi apa dia bilang surat keterangan kelulusan saja, tapi langsung amplop kelulusan. Jadi kita memang biasa mengenal amplop gitu Bang Abeng. Nah, kita tinggal sebentar dulu Bang Musa ya, kita tinggalkanlah dunia KPU. Kita kembali sebentar ke bekas pemberdayaan dari Bang Musa. Jadi Bang Musa kan sudah mantan tadi kita sudah dengar beliau merupakan bekas fasilitator dan sudah lama juga di beberapa tempat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, kalau Bang Musa bisa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, nah, kira-kira untuk bidang politik ini, tadi kan bagaimana bisa memilih orang yang benar-benar. Nah, kira-kira menurut Bang Musa berdasarkan pengalaman pemberdayaan itu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat nanti benar-benar bisa memilih orang yang baik Bang Musa? Ya, saran dari Bang Musa berdasarkan pengalaman. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya kan normanya sudah ada semua itu sebenarnya kan. Nah, memang implementasinya ini yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, karena kalau di politik ini kan orang berebut kue sebenarnya kan. Nah kadang-kadang ada yang lurus, tapi banyak juga yang menyimpang gitu kan. Nah oleh karena itu tadi itu, jadi dari sisi pemerintah sebenarnya tadi itu regulasi sudah ada, tinggal diterapkan saja itu sesuai dengan regulasi yang ada itu. Ya kalau ada kelemahan didiskusikan kembali, minta feedback saja kan dari. Ya, kira-kira itu apa misalnya satu dia misalnya kira-kira apa yang perlu dibenahi misalnya dari segi pendidikan politik misalnya. Nah, apa yang ilmu pemberdayaan bisa masuk di situ misalnya? Apakah perlu dibentuk misalnya sekolah rakyat, bukan sekolah rakyat yang sekarang ya, tapi sekolah edukasi lah istilahnya tentang politik di desa-desa misalnya supaya orang lebih cepat melek tentang politik Bang Abeng. Atau itu misalnya atau apa misalnya pengusaha misalnya. Ya, mendorong semaksimal mungkin partisipasi masyarakat bisa juga melalui NGO-NGO sebenarnya. Jadi pemerintah memberi kesempatan kepada NGO untuk ya melalui program-program pemerintah lah misalnya kan. Pemantauan pemilu, pemilu, pendidikan politik itu juga bisa. Jadi NGO atau ormas-ormas diberi kesempatan untuk melakukan itu. Nah, saya pikir itu bisa saja karena memang kan ada namanya mekanisme kerjasama antara masyarakat sipil dengan
pemerintah kan. Ya, betul, betul. Bang Musa. Nah, contoh saja misalnya yang terkenal sekarang ini kan Perludem. Perludem itu kan masyarakat sipil. Nah, itu kan yang menggugat undang-undang pemilu itu kan, keluarlah putusan 135 kan, yang membuat heboh jagat politik sekarang ini kan. Nah, itu kan masyarakat sipil yang menggugat itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa. Jadi itu yang dari pemerintah dorongannya. Nah, masyarakat sipil sendiri bisa juga gitu, memikirkan peluang-peluang yang ada itu sekarang. Misalnya mungkin saja kita ini kan tidak tahu, kita semua ini mungkin punya jaringan-jaringan sendiri gitu kan. Ada misalnya teman-teman yang di legislatif atau di eksekutif yang bisa membantu. Nah, kita bisa membuat program itu. Nah, untuk melakukan pendidikan. Nah, itu yang mungkin perlu kita sama-sama cermati Bang Abeng, karena kita melihat mungkin sejauh ini, mohon maaf juga nih Bang Musa, kan kita kan sebenarnya 5-6 tahun nih punya rentang waktu Bang Abeng. Tapi sepertinya kalau politik kita ini kalau dalam waktu 2-4 tahun sebelum pemilu itu adem-ademnya. Nah, tapi begitu udah dekat baru ada kan. Nah, maksud kita kan mudah-mudahan apakah ada terstruktur lah pendidikan ini politik. juga nanti bisa dilembagakan podcast ini misalnya kan, mungkin diberikan badan hukum, bisa saja nanti kita mengajukan anggaran ke eksekutif misalnya. Ya, itu kan karena ini bagian dari pendidikan kan. Nah, berarti menarik memang Bang Abeng. Masih ada ya rentang-rentang yang bisa kita propose lah untuk menyatukan antara dunia politik dan dunia pemberdayaan seperti kata Bang Musa ini. Ya, tentu sahabat pemberdayaan kita sudah dengar semua tadi kan, ternyata bahwa tugas-tugas KPU pun ya diatur gitu kan, dan harapannya tentu pada saat kita harapkan ya pada saat Bang Musa nih hadiri KPU, yaitu harus bisa terlaksana dengan baik ya, integritas tadi itu kan, semangat partisipasi, semangat pemberdayaan tetap harus melekat kan. Kenapa? Apa? Karena tadi kaitannya dengan pemilu, pemilihan orang ini bisa sesuai kan, jangan sampai salah pilih tadi kan. Kan ada bahasa tuh kan, jangan biar terlambat 5 menit kita di bilik suara untuk memilih kan, jangan sampai kita menyesal 5 tahun kan gitu kan. Nah, ini jadi harus ada, memang pendidikan politik menjadi penting ya. Dan kita juga menaruh harapan kepada KPU ya, untuk terus nih menggaungkan nih pendidikan politik. Jadi tidak cuma mendekati pemilu saja ramainya kan, tapi di masa-masa seperti inilah pendidikan politik itu sudah bisa jalan ya. Tadi diceritakan sinergis dengan para pihak ya, termasuk LSN. Dan ternyata politik ini mirip-mirip milih istri Bang. Apa tuh Bang? Jadi ya jangan sampai salah milih istri, sama juga jangan sampai milih pemimpin kan. Oh gitu ya. Nah, kalau salah milih istri kan ruginya kita ya. Tapi kalau salah milih pemimpin bisa banyak yang rugi. Memang sekali lagi tugas yang agak rumit nih Bang Abeng ya, kita menyamakan antara politik dan pemberdayaan. Walaupun ya kita berharap ada orang-orang seperti Bang Musa yang bisa masuk ke dalam dunia politik kemudian mengubah itu, sehingga tadinya orang yang mengatakan politik sesuatu yang jelek tidak juga menjadi jelek gitu Bang Abeng kan. Nah, mungkin terakhir dari saya kepada Bang Musa, pengalaman Bang Musa ini kan udah ini yang keberapa ini Bang Musa? Satu periode atau yang kedua? Satu periode ya. Nah, berarti Bang Musa sudah mengalami 1 kali pemilihan kemarin kan? Iya. Nah, sekarang dengan sistem pemilihan yang kedua juga ada wacana terakhir itu Bang Abeng, ada pemilihan yang terpisah antara 135 tadi kan? Antara pusat dengan daerah terpisah. Tapi itu kan akan menimbulkan jenjang yang jarak yang lumayan jauhnya kan 2 tahun kalau tidak salah itu katanya kan. Nah, ini mungkin pemikiran untuk kemudian mereka bahas lah. Nah, tapi kalau dari segi Bang Musa sendiri sebagai pelaku KPU di daerah, nah kira-kira apa yang bisa disarankan kepada kawan-kawan selaku pemilih ketika nanti misalnya menyikapi sistem pemilihan itu agar tadi tidak salah pilih dan tidak menghasilkan pemimpin yang tidak acceptable lah untuk kita semua. Ya, yang pertama tentu yang menjadi faktor yang sedikit dalam tanda petik merusak di dunia politik ini kan sekarang politik uang. Nah, kita berharap ya pemilih itu ketika memilih itu tidaklah melihat sisi ekonomisnya gitu. Jadi tapi betul-betul melihat rekam jejak, kemudian melihat programnya gitu kan begitu. Sebenarnya kan orang kampanye itu ya
yang dia kampanyekan program kerja dia. Nah betul, ini betul memihak nggak nih kepada masyarakat gitu kan. Nah, Tapi itu kampanye yang malah penting. semakin dipersempit kan sekarang. Ya, Kalau tidak memang ada komunikasi. akan jadi keluhan juga, kampanye terlalu lama itu kan, Nah. ya logistik juga kan besar. Nah, dari sisi KPU-nya sebenarnya dengan kalau itu nanti betul jadi misalnya, apa yang, karena ini kan nanti harus proses legislasi lagi kan di Siap. DPR gitu kan, jadi tidak serta-merta juga bisa diberlakukan barang ini. Jadi dari sisi komisionernya kan itu kalau menurut konsep yang ditawarkan itu kan nanti 18-12, 18-12. 18 bulan pelaksanaan persiapan sampai pelaksanaan pemilu nasional, 12 bulan evaluasi, kemudian 18 bulan persiapan dan pelaksanaan pemilu daerah, Merah. dan 1 tahun evaluasi. Berarti dia pas 5 tahun gitu. Jadi anggapan selama ini kalau KPU itu kan orang memandang sisi negatifnya itu KPU itu dibilang makan gaji buta, kan begitu. Jadi nah, itu juga mungkin yang menjadi dasar pemikiran. Walaupun sebenarnya KPU saat ini Terus bekerja, kan? saya sendiri bekerja rutin. Gitu. Banyak yang kami lakukan. Program-program. Iya, program-program yang. Nah, sekarang ini misalnya kami melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan harus dimutakhirkan terus data ini. Yang meninggal, yang dia bisa memilih kembali, yang misalnya dia TNI pensiun. Nah, itu kan harus didata, karena dia kalau udah pensiun kan bisa memilih kan? Iya kan? Punya hak pilih kemudian. Iya. Nah, kemudian yang tadinya 16 tahun, nanti mungkin pada tahun ini nanti dia 17 tahun, harus didata kembali. Kemudian yang meninggal juga didata. Dan itu tidak bisa serta-merta. Nah, itu nggak bisa serta-merta. Jadi bekerja KPU itu nggak bisa, bukan dia nggak bekerja itu. Dengar saya bekerja ya, jangan dikira cuman pas pemilu saja sibuknya. Tapi intinya sekali lagi Bang Musa sudah banyak bercerita tentang kita bahwa banyak prinsip-prinsip pemberdayaan, terutama yang menyangkut tentang pembelajaran politik kepada masyarakat itu diterapkan dalam dunia politik, Bang Abin. Jadi tidak juga serta-merta bahwa pemberdayaan itu menjadi hilang ketika kita masuk dalam dunia politik seperti ya banyak anggapan kita selama ini. Jadi terima kasih kawan-kawan, memang sedikit agak Sensitif politik kita nih Bang Beng. Karena bicara politik ini susah Bang. Jangan-jangan edisi ini nanti kena blank nih. Panggil Kena panggil kan. Karena ternyata mungkin ada yang salah gitu dalam bicara atau segala macam. Iya. Tapi terima kasih kami ucapkan kepada Bang Musa yang sudah banyak memberikan masukan kepada kami tentang politik. Mudah-mudahan ya kita semua bisa belajar untuk lebih baik dan menjadi pelaku politik Bang. Itu yang penting. Ya. Karena kalau kita di luar sistem kita hanya akan dicap kawan yang ngomongnya ini. Tapi bagaimana kita bisa mewarnai politik itu sehingga ya orang tidak menjadi alergi dengan kebudayaan. Ya betul Mas Eno. Jadi sejatinya demokrasi itu tidak cuma mencoblos tiap 5 tahun nih Mas Eno ya. Jadi Ada proses harus betul. Namun kita juga harus menciptakan ruang partisipasi ini. Dan ini menjadi harapan kita di pundak Bang Musa nih kan, bahwa semangat pemberdayaan ini terus harus jalan nih. Bang Musa saya bicara tentang hulu-hulu tadi. Nah mungkin ini juga yang perlu dibenahi oleh KPU termasuk Bang Abin. Karena tadi kita sama ini selalu bicara tentang hilirnya saja nih. Udah pemilu, udah pencoblosan. Nah, karena harusnya ada hulu. Orang tahu dulu bagaimana sistemnya kan, supaya ketika sudah sampai di hilir tadi ya kita udah enak. Nah, tapi mudah-mudahan sekali lagi ternyata memang banyak hal yang bisa kita pelajari dari sisi politik yang disampaikan oleh Bang Musa. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Kalau Bang Amin tidak ada lagi, kita permisi ya. Daun ubi, daun talas, ketemu kembali di OSIK yang 15. Artinya Mas Eno. Buah melon, buah cendawan. Artinya Dalam jejak pemberdayaan. cakep. Nama saya Seno Budi Atmono. Saya Abeng. Salam pemberdayaan.